Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alal arda masjida. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man ihtada amal. Alhamdulillah, di hari Jumat yang penuh berkah ini kita telah menghadiri acara peresmian Masjid Raya Al-Jabbar, masjid kebanggaan masyarakat Jawa Barat yang menjadi hasil dari seorang putra terbaik Jawa Barat dan juga gubernur, yaitu Kang Ridwan Kamil. Apa sebenarnya filosofis masjid yang perlu dipahami oleh kita semua? Yang pertama, setiap kita masuk masjid pasti kita membuka alas kaki lalu mencuci kaki kita. Itu artinya siapapun orang yang sering ke masjid, dia akan membersihkan jasmani dan juga mensucikan rohaninya. Inilah ajaran Islam tentang sebuah keseimbangan. Orang yang ibadah ritualnya kuat, dia pun akan baik secara sosial. Orang yang betul-betul senang bersuci, berwudu dan sebagainya, dia pun akan membersihkan solokan-solokan, membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Bersihkan jasmani dan rohani kita, dan itu menjadi moto Jawa Barat. Jawa Barat juara lahir batin. Yang kedua, kita masuk ke masjid. Maka di masjid tidak ada aturan bahwa saf pertama untuk yang S3 misalnya doktor, saf kedua untuk yang S2 dan sebagainya. Lalu tukang es, tukang bajigur, tukang cilok dan sebagainya di belakang. Enggak. Siapapun yang pertama masuk masjid, dia boleh duduk untuk di depan, mengalahkan orang yang jenderal bintang 4 sekalipun atau profesor doktor sekalipun. Inilah apa yang disebut dengan nilai-nilai kualitas. Bahwa hari ini dunia modern membutuhkan orang yang punya kemampuan, punya skill, punya kemampuan vokasi yang kuat. Tidak ditanya kita dari mana, sekolah apa, tapi kita akan ditanya apa kemampuanmu, apa keahlianmu. Apakah kamu bisa menjadi orang yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Itulah masjid. Yang ketiga, di masjid pun kita mendengarkan apa yang disebut dengan pelajaran agama, baik itu khutbah, halaqah dan lain sebagainya. Maka kita tahu bahwa sungguhnya seluruh dunia ini akan bisa kita olah dengan baik asal kita memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu inilah yang sebenarnya didasarkan menjadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh untuk membaca dan terus membaca. Kita tahu bahwa sesungguhnya gerakan literasi menjadi kata kunci kemajuan umat Islam. Rendahnya kemampuan literasi kita diakibatkan kita tidak mau membaca. Karena kita tidak membaca, maka kita tidak mau untuk menulis. Kalau kita tidak mau menulis, maka peradaban tidak akan pernah kita wujudkan. Kang Emil adalah keturunan seorang kiai, yaitu Mama Pagelaran. Mama Pagelaran dulu bikin pondok di daerah Cimalaka dan beliau pindah ke Subang diteruskan oleh kakek saya, Mama Mu'alim Fakih. Maka sebagai seorang intelektual, seorang penulis, dan seorang yang membuat gambar, 50 masjid telah dibangun oleh Kang Emil. Ini menjadi bukti pentingnya ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu, kita tidak bisa meraih kekuasaan, tidak bisa memperbaiki peradaban. Dan yang keempat, di tempat ini tentu kita sholat. Sholat adalah gambaran hidup kita. Hidup ini tidak selamanya kita berdiri, ada ruku, ada sujud. Ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita tidak bisa apapun. Tapi ingat, tidak pernah ada sujud, tidak pernah ada sholat diakhiri dengan sujud. Sholat pasti diakhiri dengan duduk tertib dan mengucapkan salam kedamaian. Dan yang terakhir, tentu masjid adalah tempat bagaimana kita akan selalu mendapatkan saudara sendiri. Makanya kita bersyukur Masjid Al-Jabbar ini, di atasnya kita bisa sholat, di bawahnya kita belajar tentang peradaban Islam yang al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, dan sekelilingnya ada taman. Itulah tiga prinsip dalam Islam. Nilai kebenaran, nilai kebaikan, dan nilai keindahan. Dari Masjid Al-Jabbar, di akhir Jumat terakhir 2022 ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, syukur yang terbaik adalah mengisi masjidnya, memakmurkannya, dan menjadikan masjid ini menjadi tujuan kita sehari-hari. Terima kasih. Allahul muwaffiq ilaikum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.